Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ibu mempunyai sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambarnya. Jelas gambarnya? Jelas. Dalam gambar isinya apa? Iya, dalam gambar berisi hewan, tumbuhan, air, dan batu. Nah, pelajaran kita hari ini temanya adalah tentang ekosistem dengan subtemanya komponen ekosistem. Coba sekarang kalian perhatikan buku kalian halaman 2. Pada buku halaman kedua itu ada gambar. Coba kalian perhatikan, kalian amati gambarnya. Apa perbedaan yang ada pada kedua gambar tersebut? Sudah? Ya? Ya, gambar pertama tidak ada tumbuhan. Gambar yang kedua? Ya, hewan. Dari kedua gambar ini adalah merupakan komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada yang tahu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, ekosistem abiotik dan ekosistem biotik. Ekosistem abiotik itu contohnya seperti suhu, tanah, air, udara, dan matahari. Ekosistem abiotik ini merupakan komponen atau sekumpulan benda-benda mati. Kalau yang kedua itu komponen biotik itu adalah sekumpulan benda-benda hidup. Seperti hewan, manusia. Nanti setelah selesai pembelajaran, kalian bisa membuat teks non-fiksi. Menemukan teks non-fiksi pada bacaan kita tentang ekosistem. Kemudian kalian juga bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada teks ekosistem itu diceritakan bahwa semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan untuk interaksi. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, interaksi ini bukan hanya terjadi pada benda-benda hidup saja, tetapi interaksi ini terjadi antara benda hidup dengan benda mati. Menurut kalian, apa peranan ekosistem pada kehidupan makhluk hidup di sekitarnya? Peranan ekosistem pada makhluk hidup itu yang pertama sebagai tempat tinggal, kemudian sebagai penyedia makanan. Makanan hewan secara umum itu terbagi menjadi 2 secara umum. Makanan hewan. Yang pertama tumbuhan. Yang kedua hewan. Nah, bagian tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan itu adalah contohnya seperti daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan yang sebagai pemakan daun: ulat, koala, kambing, sapi. Kemudian untuk yang contoh hewan pemakan buah: kelelawar dan monyet. Kemudian yang ketiga itu contoh hewan pemakan biji-bijian itu adalah burung pipit dan burung kutilang. Hewan pemakan tumbuhan biasanya disebut dengan hewan herbivora. Kemudian hewan pemakan segala disebut dengan hewan omnivora. Kemudian hewan pemakan daging ini disebut dengan herbivora. Secara berkelompok kalian tuliskan nanti secara kelompok gambar. Kira-kira nama hewan yang merupakan pemakan daging. Harimau.
Kemudian jenis makanannya adalah daging. Golongan makanannya adalah hewan. Apalagi? Contoh hewan. Kambing. Makanannya apa? Daun. Golongan makanannya adalah tumbuhan. Nah, ini contoh-contoh hewan. Nanti kalian mengerjakan tugas seperti ini, per kelompok ya, per kelompok. Kalian bisa mencarinya di majalah, di koran atau di buku-buku yang lainnya. Sekarang kalian tuliskan hal-hal yang masih belum kalian pahami. Silahkan dituliskan hal-hal yang belum kalian pahami pada teks bacaan. Ada yang bisa membuat teks bacaan? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan dengan kenyataan. Bukan teks, bukan cerita, bukan yang dikarang-karang, tetapi merupakan cerita yang benar-benar terjadi. Itu teks non-fiksi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ide pokok itu adalah sebuah kalimat utama yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf sehingga membentuk menjadi sebuah bacaan. Itu adalah ide pokok. Nanti di rumah kalian bisa minta bantu dengan orang tua. Kalian di rumah bisa mengamati hewan peliharaan kalian. Pernah enggak kamu memperhatikan anjing makan apa? Makan daging. Dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa dalam ekosistem itu dapat terjadi interaksi antara makhluk yang tak hidup atau benda mati dengan benda hidup. Kita contohkan, ikan memerlukan air sebagai tempat tinggal, sebagai tempatnya untuk hidup. Nah, itu ya. Kemudian, secara garis besar, makanan hewan terbagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu yang pertama tumbuhan dan hewan. Nah, itu ya. Ibu berharap setelah ini kalian di rumah bisa membedakan mana hewan pemakan daging, mana hewan pemakan tumbuhan, dan yang mana hewan pemakan segala atau makan semuanya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekarang kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing.